Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di Glodok Plaza, kami sudah terhubung dengan Putri Sofia yang saat ini berada di sana. Selamat pagi Putri Sofia, apakah hingga saat ini masih terjadi kebakaran? Ya, selamat pagi Sekar dan juga pemirsa TV One. Kalau kita berbicara mengenai masihkah ada kobaran api yang terletak di Glodok Plaza, yang mana kalau kita lihat ini kejadiannya bermula pada Rabu malam kemarin sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat dan terhitung sudah 7 jam. Hingga saat ini kami memantau memang masih terdapat kobaran api yang terletak khususnya di lantai paling atas yakni lantai 9. Yang mana kalau kita pantau memang proses pemadaman ini berlangsung cukup lama, sekitar 7 jam hingga saat ini, dan masih belum ada tanda-tanda ataupun proses pendinginan yang akan berlangsung. Karena kalau kita lihat memang dari struktur bangunan sendiri yang memang paling terdampak dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini bermula awalnya di lantai 7 yang merupakan diduga dimulai salah satu diskotik yang ada di Plaza Glodok. Namun ini mengingat bahwa ada beberapa faktor yang memang di luar kendali seperti cuaca dan juga bahan material, serta kalau kita lihat memang Plaza Glodok ini banyak sekali menjual barang-barang elektronik yang menjadi pemicu bagaimana nantinya api ini masih berkobar hingga saat ini. Dan untuk proses pemadaman sendiri dari suku dinas penyelamatan dan juga kebakaran dan juga penanggulangan ini telah mengerahkan sebanyak 44 unit pemadam kebakaran dan juga ada sekitar 200 personil yang dikerahkan untuk memadamkan api yang hingga saat ini kami pantau memang masih berkobar cukup besar begitu, khususnya di lantai paling atas. Namun apabila kita bandingkan dengan beberapa jam yang lalu sekitar pukul 12 hingga pukul 2 dini hari, memang kebakaran ini cukup jauh lebih besar dibandingkan saat ini, yang mana pada jam-jam tersebut api ini cukup berkobar di beberapa lantai, dimulai dari lantai 7, 8 hingga lantai 9, yang mana kalau kita lihat memang progresnya ini dari awalnya hanya 20 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan dan juga ada sekitar 150 personil. Dari tim pemadam kebakaran sendiri ini memutuskan untuk menambah personil mengingat bahwa kobaran api yang berada di gedung tinggi yang merupakan Plaza Glodok ini merupakan salah satu kebakaran yang memang cukup masif dan memerlukan tindakan dari tim pemadam kebakaran yang cukup banyak. Dan untuk saat ini memang unit tim pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk melakukan pemadaman, dan juga tadi memang sempat ada 9 orang yang terjebak di bagian dalam Plaza Glodok ini. Namun sekitar pukul 12 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat tadi memang sudah berhasil dievakuasi, yang mana rincian dari 9 orang tersebut ini terdiri dari 7 laki-laki dan juga 2 wanita, yang mana ini merupakan pengunjung dari Plaza Glodok sendiri. Dan untuk saat ini memang kami masih memantau bagaimana jalannya upaya dari pemadaman api yang memang kalau kami pantau ini masih cukup berkobar, meskipun tadi sempat ada api sempat padam begitu dibandingkan dengan saat ini. Namun mengingat kondisi angin yang cukup keras dan juga adanya material-material atau bahan-bahan konstruksi yang memang mudah sekali terbakar di Plaza Glodok ini, maka dari itu pihak dari tim pemadam kebakaran hingga saat ini masih berupaya untuk melakukan pemadaman. Sekar. Baik Putri, api masih menyala. Lalu untuk titik api saat ini ada di lantai berapa Putri? Ya, Hijau, untuk titik api sendiri di Plaza Glodok sendiri ini awalnya memang bermula di lantai 7 yang mana diduga dimulai dari diskotik. Namun kalau kita lihat prosesnya yang memang sudah dimulai atau sudah berlangsung selama 7 jam ini, memang gedung atau lantai-lantai yang paling terdampak ini berada di lantai 7, 8, dan juga 9. Tadi sekitar pukul 2 dini hari memang sudah sempat terjadi api mulai jinak begitu di lantai 9. Namun kami pantau memang saat ini api sekiranya mulai merambat ke bagian atas, karena mengingat untuk lantai 7, 8, dan 9 ini banyak sekali pertokoan dan juga ada juga pertokoan yang elektronik begitu, sehingga ini memudahkan api untuk menyambar ke berbagai bagian. Dan juga mengingat bahwa konstruksi bangunan yang ada di Plaza Glodok sendiri ini sudah mulai rawan begitu, mengingat bahwa dampak dari kebakaran ini cukup masif dan juga ini masih menjadi upaya dari tim pemadam kebakaran untuk menanggulangi kebakaran yang saat ini terjadi. Hijau. Ya Putri, apakah ada jumlah korban yang bertambah? Lalu kemudian bagaimana kondisi para korban saat ini Putri?
Ya, informasi sementara bagi korban ataupun apakah masih ada korban yang terjebak di bagian dalam Plaza Glodok sendiri ini memang masih didalami karena untuk sementara terdapat masih 9 orang yang telah berhasil dievakuasi dari kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat Rabu malam kemarin. Namun untuk update terkini apakah memang masih ada korban yang terjebak ataupun apakah ada korban yang tertinggal di bagian dalam Plaza Glodok sendiri, kami masih menunggu keterangan dari unit tim pemadam kebakaran karena untuk saat ini tim pemadam kebakaran masih terus berfokus mematikan atau berupaya untuk menjinakkan api yang saat ini masih berkobar begitu di lantai 9 yang memang ini menjadi titik yang cukup krusial mengingat api ini terus merambat dari lantai 7 hingga lantai 9 di Plaza Glodok sendiri. Sekar. Baik Putri, api masih menyala. Lalu bagaimana dengan toko-toko di sekitar lokasi kebakaran? Apakah sejauh ini Anda melihat ada evakuasi barang-barang dari toko-toko di sekitar lokasi? Ya, Hijul, mengingat bahwa kalau bisa kita gambarkan kepada Hijul dan juga pemirsa, untuk Plaza Glodok sendiri ini memang berada di kompleks dekat sekali dengan pertokoan dan juga ruko-ruko. Apabila kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, memang banyak sekali warga dan juga para pemilik toko yang senantiasa ini sama-sama memantau bagaimana proses pemadaman api yang ada di Plaza Glodok sendiri, karena beberapa dari mereka ini menyebut bahwa mereka merupakan pemilik toko dan juga mereka merupakan salah satu pegawai yang bekerja di Plaza Glodok sendiri. Namun kami tadi sempat berbincang sedikit dengan salah satu pemilik toko yang memang ini menanti bagaimana jalannya dari proses pemadaman sendiri dan berharap agar proses pemadaman ini berjalan dengan baik, mengingat ini merupakan salah satu pusat niaga yang mana tidak hanya ada Plaza Glodok tetapi juga dari pertokoan dan juga ruko di sekitarnya. Namun untuk bagian ruko dan juga pertokoan yang berada di sekitar Plaza Glodok sendiri ini tidak terdampak dari kebakaran yang terjadi hari ini. Namun untuk dipastikan bahwa titik-titik yang terdampak paling parah ini dimulai dari lantai 7, 8 dan juga 9, yang mana kalau kita lihat untuk lantai 7, 8 dan 9 ini merupakan titik-titik seperti untuk food court, lahan parkir dan juga hotel dan juga spa dan juga berbagai pusat hiburan dan juga pusat niaga lainnya, Hijau. Ya Putri, apakah Anda bisa menjelaskan hingga saat ini kebakaran masih terus terjadi? Kemudian apakah pasokan air masih tercukupi? Ya, kalau kita berbicara mengenai pasokan air yang ada di lokasi kebakaran atau TKP kebakaran Plaza Glodok sendiri, memang kami memantau ini masih sangat mencukupi karena mengingat Plaza Glodok ini terletak di dekat sekali dengan titik air seperti sungai. Namun tadi kami juga melihat bahwa dari unit tim pemadam kebakaran sendiri telah menambah beberapa unit hingga 44 unit dan juga 200 personel untuk berupaya memadamkan api ini. Tadi juga kami memantau bahwa ada beberapa titik dan juga beberapa mobil yang memang menyalurkan air baik dari depan lokasi Plaza Glodok, mulai dari jalan menuju Pasar Glodok di bagian tengah dan juga bagian belakang, yang memang ini menarik selang begitu untuk menyalurkan air dari berbagai titik yang memang tersedia. Namun untuk pasokan air bisa dapat kami pastikan dari pantauan kami ini masih terus terjaga dan juga masih, apabila bisa kami gambarkan, memang di jalan-jalan yang berada di dekat Plaza Glodok sendiri ini cukup becek begitu karena memang titik-titik air sendiri ini masih banyak sekali yang bisa digunakan oleh tim pemadam kebakaran. Sekar. Putri, selain tingginya titik api, sejauh ini apa saja kendala yang diterima oleh petugas damkar untuk memadamkan api di sana? Ya, memang ada sedikit kendala yang memang dialami oleh tim pemadam kebakaran. Salah satunya adalah faktor cuaca. Mengingat bahwa untuk malam ini kami dapat merasakan juga, kami yang di lapangan, bahwa angin malam ini cukup berhembus dengan kencang, yang mana angin ini bisa dapat menjadi faktor mengapa hingga saat ini sudah 7 jam api ini masih terus berkobar, khususnya di lantai paling atas. Sehingga inilah salah satu faktor mengapa akhirnya kobaran api masih terus berlangsung di lantai paling atas. Namun tidak hanya faktor angin, tetapi juga ada hal-hal lainnya seperti material atau konstruksi bangunan yang memang kalau kita lihat ini sudah ada beberapa yang sudah hangus terbakar begitu. Ini artinya bahwa konstruksi bangunan ini juga mudah terbakar. Selain itu juga kalau kita lihat dari Plaza Glodok sendiri ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan elektronik yang mana kalau kita
dapat bandingkan, ini material-material elektronik inilah yang bisa memicu kobaran api jauh lebih cepat dibandingkan kobaran api seperti biasanya begitu. Dan juga adapun kendala-kendala lain seperti untuk Plaza Glodok sendiri ini terdiri dari pertokoan-pertokoan yang memiliki sekat begitu. Jadi sehingga banyak sekali titik-titik api yang tidak terjamah dari tim pemadam kebakaran yang bertugas di sini. Namun untuk mengendalikan hal tersebut, tadi kami juga sempat bertanya kepada kepala suku dinasnya bahwa untuk mencegah hal tersebut atau menanggulangi hal tersebut juga telah mengerahkan beberapa personil untuk memadamkan di bagian dalam gedung Plaza Glodok yang nantinya ini adalah menjadi beberapa orang yang akan masuk ke dalam untuk memadamkan titik-titik api yang tidak bisa terjangkau dari pemadaman api dari luar. Ijo. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.